Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya di channel Sahabat Matematika. Kesempatan kali ini akan menemani anak-anak kelas 9 untuk pembelajaran matematika melalui video pembelajaran di channel Sahabat Matematika. Berikutnya kita akan lanjutkan untuk mempelajari sifat yang kedua, yaitu sifat pembagian bilangan berpangkat dengan basis sama. Baik, kita lanjutkan untuk sifat yang kedua, yaitu sifat pembagian bilangan berpangkat dengan basis sama tentunya. Kita mulai dari contoh yang pertama, 5 pangkat 7 dibagi 5 pangkat 4. Dalam matematika, tanda bagi itu selain titik 2 bisa dinyatakan sebagai lambang per berupa garis mendatar. Maka 5 pangkat 7 dibagi 5 pangkat 4 kita nyatakan sebagai bentuk 5 pangkat 7 per 5 pangkat 4. Kemudian bagian pembilang dan penyebut kita uraikan berdasarkan definisi. Diperoleh pada bagian pembilang perkalian 5 berulang sebanyak 7 faktor, dan bagian penyebut perkalian 5 berulang sebanyak 4 faktor. Kemudian pada bagian pembilang ini kita pisahkan menjadi 2 kelompok. Karena pada bagian penyebutnya perulangannya sebanyak 4 faktor, maka kita ambil kelompok yang pertama adalah perkalian 5 sebanyak 4 faktor. Sisanya kita kelompokkan di belakang 3 faktor. Nah, sekarang ada bagian pembilang dan penyebut yang sama. Kalau kita bagi, maka hasilnya adalah 1. Dengan kita tunjukkan dengan tanda coret merah itu. Sehingga sering diistilahkan mencoret, pada artinya itu membagi, ya, membagi faktor yang sama. Maka sisanya kita peroleh perkalian 5 sebanyak 3 faktor. Dan kalau kita kembalikan kepada definisi, perkalian 5 berulang sebanyak 3 faktor adalah 5 pangkat 3. Dari mana 3 kita peroleh? Kita lihat hubungan 7 dan 4. 7 faktor terpisah menjadi 4 dan 3. 3 ini tadi diperoleh dari 7 dikurangi 4. Jadi 5 pangkat 7 dibagi 5 pangkat 4 sama dengan 5 pangkat 7 dikurangi 4. Masih kurang mantap? Baik. Kita berikan contoh lagi. Sekarang bilangan berbasis negatif. Negatif 3 pangkat 5 dibagi negatif 3 pangkat 3. Kita lakukan langkah-langkah yang sama seperti sebelumnya. Ya, kita nyatakan sebagai bentuk pembagian per atas bawah. Kemudian bagian pembilang dan penyebut kita uraikan berdasarkan definisi. Diperoleh pembilang perkalian negatif 3 sebanyak 5 faktor, dan penyebut perkalian negatif 3 sebanyak 3 faktor. Kemudian bagian pembilang kita kelompokkan menjadi 2 kelompok seperti sebelumnya. Kelompok pertama kita ambil 3 faktor supaya sama dengan kelompok pada penyebut, dan kelompok yang kedua sisanya yaitu 2 faktor. Dengan demikian kalau ini kita bagi faktor yang sama, kita peroleh sisa perkalian negatif 3 sebanyak 2 faktor. Kita merujuk ke definisi, perkalian negatif 3 sebanyak 2 faktor adalah negatif 3 dipangkatkan 2. 2 ini diperoleh dari sisa banyak faktor setelah diambil 3 faktor pada kelompok yang pertama. Maka kita tulis negatif 3 pangkat 5 dikurangi 3. Jadi negatif 3 dipangkatkan 5 dibagi negatif 3 dipangkatkan 3, hasilnya sama dengan negatif 3 dipangkatkan 5 dikurangi 3. Nah, mudah kan? Iya. Modalnya sekali lagi apa?
Aku senang matematika. Lanjut, sekarang kembali ke bentuk umum. Biar belajar berpikir yang abstrak. Yaitu kita mengambil bentuk umum A pangkat N dibagi A pangkat N. Seperti sebelumnya kita nyatakan sebagai pembagian atas bawah dihasilkan A pangkat M per A pangkat N. Bagian pembilang dan penyebut kita uraikan berdasarkan definisi. Kita peroleh A kali A dan seterusnya kali A sebanyak M faktor. Dan bagian penyebut A kali A dan seterusnya kali A sebanyak N faktor. Kemudian bagian pembilang kita kelompokkan menjadi dua bentuk perkalian berulang. Pada bagian pertama kita ambil sebanyak N faktor, sehingga sisanya adalah M dikurangi N faktor. Dengan demikian kita peroleh perkalian berulang yang sama antara pembilang dan penyebut, yaitu perkalian A berulang sebanyak N faktor. Ini kita bagi, maka hasilnya adalah 1. Sehingga kita peroleh bentuk perkalian yang berulang sebanyak sisanya, yaitu M min N faktor. Selanjutnya, lagi-lagi kita bawa ke definisi bilangan berpangkat, maka perkalian A kali A dan seterusnya kali A yang berulang sebanyak M min N faktor dinyatakan sebagai bentuk perpangkatan A pangkat M dikurangi N. Dengan demikian kita dapatkan sifat yang kedua dari operasi bilangan berpangkat, yaitu sifat pembagian bilangan berpangkat dengan basis sama, bahwa A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Untuk A, M, dan N berlaku pada semua bilangan real. Sudah kita dapatkan simpulan dari sifat pembagian bilangan berpangkat, bahwa hasil bagi dari pembagian bilangan berpangkat dengan basis sama adalah merupakan bilangan berpangkat juga dengan basis yang sama, akan tetapi pangkatnya merupakan selisih dari pangkat yang dibagi dengan pangkat yang membagi. Mungkin untuk lebih memantapkan, kita ajak untuk mencoba beberapa soal. Contoh soal, sederhanakan bentuk-bentuk pembagian berikut. Misalnya ini, A, B pangkat 7 dibagi B pangkat 3. Untuk B, 3 pangkat 7 dikali 5 pangkat 9 per 5 pangkat 6 dikali 3 pangkat 3. Ya, mari kita bahas. Yang A, B pangkat 7 dibagi B pangkat 3. Basisnya sama, yaitu B. Berdasarkan sifat yang kedua tadi, bahwa pembagian bilangan berpangkat hasilnya adalah bilangan berpangkat dengan basis yang sama, tetapi pangkatnya adalah selisih dari pangkat pembilang dan penyebut. Maka kita peroleh B pangkat 7 dikurangi 3 atau B pangkat 4. Kemudian B, 3 pangkat 7 dikali 5 pangkat 9 dibagi 5 pangkat 6 dikali 3 pangkat 3. Kita lihat bilangan yang berbasis sama. 3 pangkat 7 punya basis yang sama dengan 3 pangkat 3. 5 pangkat 9 punya basis sama dengan 5 pangkat 6. Maka kita nyatakan sebagai berikut. Ya, ini 3 pangkat 7 per 3 pangkat 3. Kita pisahkan dengan 5 pangkat 9 per 5 pangkat 6. Nah, 3 pangkat 7 per 3 pangkat 3 adalah pembagian bilangan berpangkat dengan basis sama, yaitu 3, sedangkan pangkatnya 7 dan 3. Adapun 5 pangkat 9 per 5 pangkat 6 juga pembagian bilangan berpangkat dengan basis sama, yaitu 5 dengan pangkat masing-masing 9 dan 6. Maka dapat kita peroleh
yang 3 pangkat 7 per 3 pangkat 3 menjadi 3 pangkat 7 dikurangi 3. Sedangkan 5 pangkat 9 per 5 pangkat 6 kita dapatkan 5 pangkat 9 dikurangi 6. Maka hasil akhirnya adalah 3 pangkat 4 dikali 5 pangkat 3. Nah, karena ini 3 pangkat 4 dan 5 pangkat 3 ini perkalian berpangkat tetapi basisnya tidak sama, maka hasil ini tidak bisa dilanjutkan. Ini sudah hasil final. Oke? Bisa dipahami ya? Oke. Baik anak-anakku, silahkan ini nanti kalian kembangkan, kalian perdalam melalui latihan-latihan soal, baik dari buku paket yang di tangan Anda maupun dari sumber-sumber lain yang relevan.